Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 487. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tidak ada salahnya mengantarnya pergi. Tetapi Aditya masih tahu betul bahwa Selena ini terlalu melekat, dan tidak baik jika dia menempel padanya. Apakah kamu harus melihatku ditangkap oleh ketiga orang itu? Mereka sangat galak, dan mereka mungkin bisa segera menemukanku. Selena berkata dengan menyedihkan kepada Aditya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Oke, aku percaya padamu. Aditya benar-benar tidak punya pilihan selain berpikir bahwa jika dia mengantarnya ke kediamannya dan tidak keluar dari mobil, bagaimana dia masih bisa bermain? Hehe, akan kutunjukkan jalannya. Selena tertawa gembira dan menunjukkan jalan ke Aditya. Segera, Aditya mengantar Selena ke pintu sebuah hotel yang sangat tidak mencolok. Setelah melihat hotel ini, Aditya merasa sangat bingung. Keluarga Selena sangat kaya. Menginap saja di hotel dengan kualitas seperti ini saat Anda pergi keluar. Hei, saya tidak ingin tinggal di kota Manado lagi. Saya akan pergi sekarang. Tuan Aditya, bisakah Anda masuk dan membantu saya membawa barang bawaan saya? Selena memandang Aditya dengan penuh semangat, mengenakan tampilan yang sangat tulus. Namun menurut Aditya, trik kecilnya terlalu rendah. Aditya tahu betul bahwa Selena tiba di kota Manado lebih dari 2 jam yang lalu. Kali ini dia datang dengan truk pengangkut untuk mengantarkan paus putih tersebut. Dia baru saja tiba di kota Manado. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk check-in di hotel ini? Selain itu, Anda tidak datang ke kota Manado untuk berlibur. Jadi mengapa Anda membawa begitu banyak barang bawaan? Kebohongan ini sangat buruk sehingga Aditya ingin tertawa ketika mendengarnya. Tapi saya melihat Selena tampil sangat keras. Aditya benar-benar ingin melihat apa yang dia pikirkan. Baiklah kalau begitu, aku akan masuk dan membantumu membawanya. Aditya pura-pura tidak tahu apa-apa dan mengangguk. Setelah mendengar Aditya setuju, Selena merasa bersemangat. Pria bernama Zhou ini terkadang ceroboh. Mungkin juga dia melihat kekurangannya dan ingin berpura-pura bingung dan memasuki ruangan untuk memanfaatkan gadis ini. Selena mencibir di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia merasa cukup bangga. Terima kasih banyak, Tuan Aditya. Ayo cepat masuk. Selena tersenyum bahagia dan berjalan berdampingan dengan Aditya ke dalam hotel. Daripada menyebutnya hotel, ini lebih seperti hotel kecil. Pencahayaan di dalamnya kurang bagus dan ada bau yang aneh. Melihat lingkungan ini, Aditya semakin ingin tertawa. Selena ini, aktingnya terlalu palsu. Anda harus mendapatkan hotel yang layak atau semacamnya. Pemilik hotel adalah seorang pria berusia 40-an dengan bekas luka di wajahnya, yang terlihat cukup menakutkan. Melihat Aditya dan Selena masuk, bos berwajah bekas luka itu hanya mengangkat matanya dan menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selena tidak berbicara dengan bosnya, dan membawa Aditya ke lantai 2. Nona Selena, Anda cukup mampu menanggung kesulitan. Bisakah Anda hidup di lingkungan seperti ini? Aditya tersenyum ringan dan tiba-tiba bertanya pada Selena. Saya baru saja datang ke kota Manado dan saya tidak tahu banyak tentangnya. Baru setelah saya memesan kamar saya menyadari bahwa lingkungan di sini sangat buruk. Melihat Selena berpura-pura menjadi seperti itu, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Selena membuka pintu kamar dan berkata kepada Aditya, "Silakan masuk, Tuan Aditya." Nada suaranya tidak lagi semanis sebelumnya, dan ada sedikit bahaya di mata Selena yang tidak mudah untuk dilihat, mendeteksi. Namun, Aditya masih menangkap pemandangan ini. Ini untuk Aditya, tidak ada kejutan. Ini menyebut seorang seniman yang terampil berani. Tetapi Aditya ingin melihat apa yang sedang dilakukan Selena. Ledakan, melihat Aditya memasuki ruangan. Selena membanting pintu hingga tertutup. Pada saat ini, Selena melipat tangannya,
bersandar di pintu dan mencibir, menatap Aditya. Aditya melirik ke kamar, melihat seorang pria berusia 27 atau 8 tahun duduk di tempat tidur besar di kamar. Di belakang pria ini, ada 3 pria berjas berdiri berdampingan. Masing-masing dari ketiga orang ini memiliki pegangan beliung di tangan mereka. Mereka adalah 3 orang yang sama yang baru saja ingin menangkap Selena. Aditya cukup terkejut, meskipun dia tahu bahwa Selena mungkin menimbulkan masalah. Dia tidak menyangka akan ada ketiga pria berjas ini di ruangan itu. Melihat kembali ke Selena, dia melihat cibiran di wajah Selena. Aditya mengerti bahwa ketiga pria berjas itu berada dalam kelompok yang sama dengan Aditya. Mereka semua bertingkah ketika mengejar Selena di jalan. Nona Selena, Anda benar-benar luar biasa, mengundang Tuan Aditya ke sini. Saat ini, pemuda yang duduk di tempat tidur berbicara, tetapi bahasa Mandarinnya di bawah standar. Sangat kaku, haha, Tuan Hendra, Anda membuatku tersanjung. Selena tersenyum dan memandang pemuda yang duduk di tempat tidur dengan tatapan menyanjung. Pria muda itu menepuk pakaiannya. Saat ini berdiri, berjalan mendekati Aditya. Pemuda itu memandang Aditya dengan hati-hati. Ketika Selena melihat pemandangan ini, dia mencibir di dalam hatinya. Memikirkan tentang Aditya. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu mematahkan tangan dan kaki ayah dan pacarku? Aku akan membuatmu membayar hari ini. Pemuda ini bernama Hendra. Dia adalah saudara dari Matsushima Jiro. Dan dia juga berasal dari negeri burung. Saat berada di taman rekreasi air, Selena gagal memikat Aditya agar mengambil umpan. Jadi dia menelepon pacarnya alias Mustafa dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mustafa memberinya ide dan memintanya pergi ke perusahaan industri kota Manado untuk mencari bantuan dalam menangani Aditya. Bagaimanapun, Matsushima Jiro disiksa dengan kejam oleh Aditya. Sekarang Matsushima Jiro dan Mustafa tinggal di bangsal yang sama. Dari mulut Matsushima Jiro, mereka mengetahui bahwa Hendra berada di kota Manado. Itu sebabnya Mustafa memberikan ide seperti itu kepada Selena. Dia merasa selama keluarga Parto mengambil tindakan, Aditya pasti akan diperlakukan dengan buruk. Haha, Selena, kamu melakukan semua masalah ini hanya untuk menipuku agar datang ke sini. Aditya tersenyum dingin dan berbalik untuk bertanya pada Selena. Tidak ada sedikit pun senyuman di wajah Selena, tapi ekspresi sinis di wajahnya. Aditya, kamu benar-benar sombong. Kamu sudah diambang kematian. Dan kamu masih begitu sombong. Selena mendengus sambil menatap Aditya. Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya dengan membawa orang-orang dari keluarga Parto? Aditya mencibir. Selena sangat marah hingga alisnya terangkat. Yang paling ingin dia lihat adalah Aditya berlutut di tanah memohon belas kasihan. Namun di luar dugaan, Aditya, sendirian, tidak menunjukkan rasa takut dan malah bisa tertawa. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Saya tahu Anda memiliki masalah dengan Aditya. Hari itu di pinggiran Kabupaten Sahe, begitu banyak orang tidak melakukan apapun terhadap Anda. Selena menatap Aditya dengan mata menyipit dan berkata, sekarang kamu tahu, kamu masih melakukan ini denganku. Apakah berguna untuk memindahkan keempat sampah ini? Kata Aditya sambil tersenyum tipis. Haha. Saya khawatir Anda tidak tahu betapa kuatnya Tuan Parto. Selena memelototi Aditya dan berteriak. Bersambung.